Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udayanti dengan NIM 581175767. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu ekosistem darat. Apa itu ekosistem darat? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, tumbuhan, dan konsumen hewan, serta dekomposer, pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alam dan buatan. Contoh ekosistem alam adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung, sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan buatan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah diantaranya adalah lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem alami, yaitu darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik serta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, kondisi tanahnya gabut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon waru, yang kedua ada tumbuhan paku-pakuan, yang ketiga ada pohon pepaya, yang keempat ada pohon mengkudu, dan yang kelima ada pohon binahong. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada kupu putih, yang keempat ada semut, dan yang terakhir ada kupu-kupu merbabu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen abiotik dan biotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air dan oksigen dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem buatan darat, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya cukup kering dan anginnya semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada pohon jagung, yang keempat terdapat tumbuhan putri malu, dan yang kelima ada pohon tebu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan
dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama, siput, selanjutnya ada semut, yang ketiga ada kadal, yang keempat terdapat belalang, dan yang kelima terdapat capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan pengamatan hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, hutan, dan sawah menunjukkan bahwa